Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji Universitas Pendidikan Indonesia, perkenalkan nama saya Resmita Sriwahdani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan nomor ujian 2022-7051888. Pada kesempatan kali ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian praktik kinerja di kelas 7 dengan menggunakan model problem based learning pada materi asam basa untuk mengatasi masalah pemahaman konsep pada siswa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa di dalam hati mulai. Tapi coba dicek dulu sampahnya di kolong meja, di meja apakah masih ada yang tersisa? Kalau masih ada dibuang, ya. Cek kehadiran dulu yang hari ini tidak masuk. Faisal, mana Faisal? Kalau tidak Faisal izin, kemudian Rafli Sakit kepala. semoga ya. Sudah siapkah untuk belajar? Siap. Kita cek dulu kesiapannya. Alat dan bahan sudah siap? Sudah. Lengkap. Tidak ada apapun selain alat dan bahan, kemudian buku catatan, alat tulis, dan handphone. Ya, handphone tidak boleh dipergunakan kalau tidak ada instruksi dari itu. Ya, jelas ya? Jelas. Supaya kita mengobarkan semangat lagi di pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Ibu ingatkan dulu deh pada pertemuan sebelumnya, ya. Masih ingatkah pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Masih. Klasifikasi materi. Oke, klasifikasi materi itu dibagi menjadi dua. Ada apa saja? Jadwal dan campuran. Tunggal dan campuran. Kemudian campuran terdiri dari apa? Heterogen dan homogen. Heterogen dan homogen. Salah satu contohnya yang homogen itu Larutan gula. lihat di depan ada gambar. Itu kira-kira yang di depan termasuk apa ya? Asam. Homogen dan heterogen. Kalau yang homogen kira-kira yang mana? Jeruk. Oke. Kemudian yang Jeruk nipis. kalau ya jeruk nipis homogen. Kalau yang heterogen? Pasta gigi. Oke, pintar sekali. Tadi ibu kedengaran asam. Asam itu berarti rasa, ya. Rasa yang dikeluarkan dari larutan jeruk nipis dan larutan lemon. Tadi rasanya asam. Kemudian di situ ada orang yang lagi keramas, ya. Ketika kita lagi keramas, busanya ke bawah termakan. Rasanya seperti apa? Air. Mengapa ada rasa yang berbeda? Rasa yang berbeda. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Nah, itulah yang akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini mengenai asam dan basa. Asam
basa itu salah satunya contohnya adalah yang di depan, ya, asam, larutan jeruk, larutan apa ini, jeruk lemon, ya, kemudian ada pasta gigi dan sampo. Manfaat, ya, ada manfaat. Ini berkaitan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan membersihkan benda-benda di sekitar kita dari kotoran yang menempel padanya. Kerak koin dapat dihilangkan. Hal ini terjadi karena zat asam pada jeruk menetralkan zat basa pada kerak koin sehingga kerak dapat dengan mudah hilang. Pada akhir reaksi antara zat asam dan basa selalu dihasilkan garam dan air yang netral. Jadi salah satu manfaatnya, ya. Tadi ternyata logam yang kotor itu bisa bersih, bisa hilang dengan zat asam. Sama halnya kalian pernah nggak kalau misalkan ada baju putih, katanya biar kinclong lagi direndam pakai apa? Jeruk nipis. Nipis. Atau kalian pernah dengar sitrun? Nah, sitrun pernah ya, saya ya. Nah, sitrun itu salah satu asam, ya, zat asam yang ketika kotoran dari baju itu direndam dengan yang namanya tadi sitrun itu bisa menyebabkan jadi bersih kembali, jadi putih kembali. Itu salah satunya, ya. Harapkan setelah mempelajari asam dan basa kalian dapat menganalisis sifat larutan, ya, dari bahan-bahan di kehidupan sehari-hari berdasarkan ciri-ciri dan nilai pH. Kemudian juga kalian dapat memecahkan suatu masalah, ya, yang berkaitan dengan asam dan basa dan menemukan solusi yang tepat. Kalian dapat mengkomunikasikan hasil diskusi terkait masalah sifat larutan secara komunikatif. Jadi di akhir ada presentasi. Ini penting nggak sih kita belajar ini? Sangat penting karena asam dan basa itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan itu asam biasanya terdapat pada makanan, minuman, atau bahan-bahan pangan, ya. Dan kalau basa itu ada sebagian pada bahan pangan, ada juga sebagian pada pembersih, ya, sehingga itu erat sekali dengan kehidupan kita. Dan kita dapat memilih makanan yang tepat dan minuman yang tepat untuk kesehatan, ya, baik untuk kesehatan. Nah, ini adalah garis besar kegiatan kita hari ini. Yang pertama, kita akan awali dengan pretest. Apa itu pretest? Pretest itu kemampuan awal, ya, tes kemampuan awal, tes pengetahuan terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengamati sebuah video dan kita mencari masalah, ya. Untuk apa mencari masalah? Untuk kita lakukan atau temukan solusinya bersama-sama melalui penyelidikan. Kemudian penyelidikan itu akan dilalui dengan dua cara, ada secara langsung dan secara virtual menggunakan aplikasi PHRT Colorado. Ya, kita pernah pakai sebelumnya, ya, jadi tidak awam lagi bagi kita untuk menggunakan PHRT. Kemudian kalian akan berdiskusi dalam kelompok, menganalisis, dan terakhir kalian presentasi maju ke kelompok. Diharapkan dapat komunikatif, semuanya berbicara, ya, tidak ada yang diam saja. Karena akan dinilai, yang ada 3 penilaian. Yang pertama ada nilai sikap, Pengetahuan. ya, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Ya, kita kuis. Silakan dibuka handphonenya. Ya, silakan dibuka handphonenya. Ini adalah Google Form. Ya. Sebentar, kalau kesulitan Ibu bagikan dulu lewat grup WA. Ya.
Ada juga tuh. Sebelum parah, yuk kita obati. Obat. Ya. Perempuan tadi atau gadis ini yang tadinya sakit perut, kemudian diberikan obat. Ya, akhirnya bisa sembuh. Obatnya ada yang berbentuk tablet dan berbentuk cair. Nah, kira-kira dari tayangan tadi ya di depan, rumusan masalah yang bisa kita rumuskan bersama hari ini kira-kira apa? Ada yang mau berpendapat? Ayo, ada yang mau berpendapat? Oke, Olive. Kenapa obat mah bisa menyembuhkan sakit mah? Kenapa obat mah bisa menyembuhkan penyakit mah? Wah, hebat, Olive. Tapi obat mah berarti dapat menyembuhkan maka ada yang lain? Ada yang lain? Obat mah bersifat. Oke, Rena, apa pertanyaannya tadi? Obat mah bersifat. Apa sifat dari obat mah? Oke, bagus. Ada lagi? Udah sudah 2 ya. Bagaimana obat tersebut atau obat mah bisa menyembuhkan sakit mah? Kemudian apa sifat obat mah? Ya. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Najwa, silahkan. Penyakit mah itu apa? Oh iya, bagus. Penyakit mah itu apa? Kira-kira penyakit mah itu apa? Penyakit mah itu apa? Ada yang bisa jawab? Tadi sudah ada loh pada tayangan. Ada yang bisa jawab? Oke, Olive. Karena telat makan. Kalau telat makan, iya bagus. Terus kenapa lagi? Banyak makan. Jadi bisa menyebabkan sakit mah. Kemudian sakit mah itu jadinya apa? Asam Asam lambung. asam lambung yang naik sehingga perut kita menjadi perih. Ya. Nah, itu dapat disembuhkan oleh obat. Tadi ternyata sudah hebat kalian. Itu obatnya obat mah pasti kata Olive. Tapi bagaimana cara obat mah itu dapat menyembuhkan penyakit mah? Dan sifatnya apa Ibu? Kata dia. Oleh karena itu, rumusan masalah tersebut akan kita pecahkan bersama
dapat mengubah warna asal kuning coklat. Kita evaluasi dulu, ada yang bertanya? Silakan, apa aja? Boleh. Kenapa obat bisa menyembuhkan sakit mah? Karena obat memiliki sifat basah. Ya, jawabannya karena obat bagus. Ada lagi Ibu ya kan? Ibu? Oke, evaluasi silahkan. Satu pertanyaan, karena kita banyak, jadi satu penanya, satu yang mengevaluasi ya. Ibu kita kelompoknya Rahma mengevaluasi atau mengomentari penampilan dari mereka. Jadi kelompok yang tampil. Penampilannya gimana? Kurang kedengaran, ketahuan volumenya. Iya, volumenya berarti harus lebih ditingkatkan. Ini untuk kedepannya ya. Untuk kedepannya kelompok yang selanjutnya berarti harus lebih keras. Penampilannya sudah cukup bagus. Silakan disimpulkan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pernyataan itu menunjukkan dapat disimpulkan bahwa akan menyebabkan terjadinya seseorang dengan cara kebebasan berasal dan menjadi bisa dijaga. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang asam. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Sasa. Mengapa obat yang bersifat basah? Mengapa Mengapa obatnya bersifat basah? Reaksi antara asam lambung ini bersifat gelap ditanya. Ya, benar sekali. Kenapa obat mah basah? Karena melalui pengujian obat mah itu ternyata setelah dicek pada indikator universal memiliki angka delapan yang sehingga disimpulkan sebetulnya bukan yang baru ya. Kemudian ada lagi. Oh ya, sekarang kita evaluasi kelompoknya Najwa. Silakan mengevaluasi yang di depan. Adakah kekurangan dan kelebihannya? Silakan. Bagus tapi suaranya kurang. Oh iya, bagus tapi suaranya kurang kedengaran. Masih kurang volumenya? Masih. Ada lagi? Ada lagi selain itu? Selain itu? Oke, silakan disimpulkan. Ada hasil percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa orang yang asam dapat diobati dengan minum obat. Hal ini disebabkan karena reaksi antara asam lambung
kelompok tadi kelompok sudah bagus ya. Kekurangannya tadi apa? Kekurangannya adalah dari mulai suara kurang kompak. Tapi dari keseluruhan itu sudah cukup bagus ya. Berarti berlatih lagi dalam berargumentasi. Siap ya. Oke, kita rumuskan kesimpulan hari ini. Yang dapat kita simpulkan pada pelajaran hari ini terkait asam dan basa. Ada yang berpendapat? Ya, Olim? Asam mempunyai pH 1/6. Bisa contohkan dulu? Apa yang bahasa asam itu? contohnya Oke. Ya. dan sayur-sayuran lainnya. Oke, ya asam itu pH-nya 1 sampai 6. Contohnya jauh. Ciri-ciri. Ya oke, ciri-cirinya boleh deh. Ciri-ciri apa? Ciri-cirinya adanya pH Ya. dapat menimbulkan klorid. Ya, asam dapat menunjukkan. Ada lagi yang harus disimpulkan? Rahma. Basa pH-nya 8 sampai 14. Ya. Larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa kira-kira? Contohnya sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, obat mah dan sejenis. Oke, bagus ya. Jadi sabun cuci, obat mandi ya. Kemudian ada lagi yang bisa kita simpulkan? Kalau yang tadi menjawab perumusan masalah yang dapat kita simpulkan tadi sudah di depan ya. Apa? Kita ulang lagi. Menyembuhkan penyakit mah karena menggunakan sifat basa melalui proses ya, gitu sehingga bisa sembuh ya itulah apa kesimpulan yang bisa kita simpulkan hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapat, semoga ilmunya bertambah. Kita tes kemampuan akhir kita melalui proses itu. Silahkan dicatat atau disalin linknya di Google Form ya, melalui Google Form. Sama seperti tadi soalnya ya, yang post test ya. Kalau tadi yang dikirimkan kan linknya pre-test, kalau sekarang post test. Dijawab? Udah semua? Ya sekarang post testnya. Yang kedua, Ya kedua. Silakan diisi nama. Ya sudah ada 4 jawaban yang masuk. Wah, ternyata udah 14 lagi sekarang. Tadi 4, sekarang 14 ya. udah Itu jawaban kalian ya. 16 ya. Nah, berapa? 2 tadi 25 ya. 17. Naik ayo yang belum. Ya, jangan tergesa-gesa. Nanti malah mengganggu konsentrasi yang belum selesai. Ayo yang belum selesai, masih ada waktu, tenang aja yang harap dijawab betul-betul agar nilainya maksimal ya. Tidak boleh asal. Udah cepat ya, sisa 5 orang lagi nih. Sudah 22. Aduh, aja deh Cepat sekali. 3 orang lagi, 2 orang lagi. Seorang 25 Ya, nggak usah. beres. Wih, sudah salah. Ayo kita refleksikan. Mulai teman pada pembelajaran
Apakah